Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan. Saya mengimbau itu Bapak Ibu bawa HP untuk dinonaktifkan atau menjadi silent atau mengganggu jangan kita berdoa hari ini. Saya bersyukur ketika teman kita diguyur hujan dari kemarin sampai hari ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan saya melihat ada sukacita dalam wajah Bapak Ibu dan punya semangat yang baru untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita mau saat teduh sejenak.
ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya dan sampai pada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Kami datang kepada Tuhan, hati kami penuh dengan limpah dan sukacita. Hati yang mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, sampai hari ini kami semua ada sebagaimana kami ada Bapa. Bahkan hari Tuhan mengucap syukur Tuhan ketika Engkau Tuhan memberikan satu kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, berdatang ke bangunan Bapa. Sayang Tuhan, kau berkenan berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Selain nama Tuhan, dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami beriman Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang segala perjalanan kepada Tuhan sendiri Tuhan. Kami membantu Tuhan kiranya boleh sampai dengan tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami beriman Tuhan mungkin untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam tubuh Tuhan dan dalam penjara Tuhan. Perkuatkan Tuhan dan lain kesempatan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya boleh melayani Engkau dengan mempunyai motivasi yang benar dalam pelayanan Engkau Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang telah berdiri dan pikir hamba-Mu kiranya sesuai dengan keberadaan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa juga memberkati jemaat yang hadir. Kiranya boleh pulang doa sukacita dan damai sejahtera yang baru yang berasal dari Engkau Tuhan. Tidak pulang dengan kesia-siaan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Cuma selamat duduk mengaji. Tuhan kita tidak memandang Tuhan kita, tidak memandang sebesar apa harta yang kita miliki di dunia ini. Kita tahu bahwa pandaian kita, kepintaran kita, kecermatan kita tidak dipandang oleh Tuhan. Hanya Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita mau melayani Tuhan di sini. Kita menyanyikan hati hamba. God.
Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur jika di pagi hari ini meskipun cuaca hujan, Engkau mengizinkan kami boleh datang ke rumah-Mu dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya Tuhan ini karena berkat penyertaan-Mu saja. Saat ini Bapa, kami menghampiri tata kudus-Mu dengan segala keberadaan kami. Engkau tahu Tuhan, segala keberadaan kami adalah keberdosaan adanya. Kami berdosa melalui pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami, tingkah laku kami. Kami sering menyakiti orang-orang di sekitar kami, sesama kami, terlebih kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami dengan segala dosa-dosa kami, dan kiranya Kau sucikan kami, kuduskan kami, Kau basuh kami dengan darah kudus-Mu, darah suci-Mu, sehingga setiap kami pada pagi hari ini boleh layak menghampiri tata kudus-Mu. Kami rindu hari ini boleh mendapatkan berkat firman Tuhan, berkat rohani yang boleh menyegarkan jiwa kami. Kami tidak ingin dosa-dosa kami menghalang berkat anugerah-Mu turun atas setiap kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, karena pengorbanan-Mu bagi setiap kami begitu luar biasa. Bahkan Engkau tidak memandang rupa kami, tidak memandang harta kami, tetapi Engkau memandang setiap kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk boleh menjalani kehidupan yang baru, menanggalkan manusia lama. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Berita anugerah dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak berhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penuh. Dan petunjuk hidup baru ini terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu. Untuk merespon berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita mau bersama-sama menyanyikan Ada Kuasa dalam hidup kami. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih dalam sikap berdiri. Kita mau mendoakan doa syafaat pada minggu ini. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat yang sakit dan demam tubuh. Yang kedua kita berdoa untuk panti asuhan dan panti jompo Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir kita berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia selama menjelang puasa dan Idul Fitri dan untuk calon pemimpin bangsa kita. Kita mau membuka suara, kita berdoa bersama. Tuhan, di hadapan kami mengucap syukur hari ini Tuhan kembali kau hadirkan kami di dalam jauh dan mengucap kemuliaan saat ini Bapa kami bersatu hati di dalam doa kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan mengalami sakit penyakit yang tidak dapat hadir kembali dalam rumah Bapa berkati mereka Tuhan menjaga mereka dan mereka makanan minuman obat-obatan yang konsumsi sampai kapanpun kiranya boleh beri kekuatan kesehatan dan kemuliaan bagi mereka kami berdoa Tuhan yang mengalami Tuhan kemudian dengan Karunia Tuhan Yesus boleh sembuh. Tuhan tolong seluruh orang tua kami, seluruh saudara kami, lagi yang sakit ringan, sakit berat, Tuhan tolong sembuhkan. Mohon kasih sayang. Kami membuka doa juga untuk panti asuhan, panti jompo, Kristen yang ada di Indonesia, dimanapun berada, orang besar, orang kecil, Tuhan tolong bantu, berkati, cukupkan berkal kebutuhannya, Tuhan tolong bantu kita para pengurus boleh berhikmat daripada Tuhan, bisa mengatur dengan baik bagi Tuhan, bukan untuk mencari sponsor dan juga bantuan keberlangsungan bagi Tuhan dan bagi Tuhan tolong Bapa Indonesia, tempat kami hidup tinggal Tuhan tumbuh, Tuhan tolong bantu keamanan bangsa kami, Tuhan tolong sertai selama masa puasa mulai besok sampai kepada hari Fitri. Tuhan tolong kiranya seluruh rakyat boleh menyambut dengan tenang, dengan sukacita yang positif dan tidak kurang-kurang. Tuhan tolong bantu juga untuk persiapan pemimpin bangsa kami di Indonesia 5 tahun mendatang. Tuhan kiranya seluruh rakyat boleh mendukung. Tuhan tolong membantu kiranya yang tidak terpilih mereka boleh legowo tetap mendukung pemimpin bangsa kami. Seluruh anggota DPR dan anggota DPD, Tuhan tolong berkati juga mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Menjadi kekuatan akan bangsa kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Inilah seruan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya kami menjawab tepat pada waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memang mendengar setiap seruan doa kami. Kami percaya dari nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari majelis dan hamba Tuhan. Untuk majelis dan hamba Tuhan dipersilakan.
Lagu yang indah kita mengamini janji Tuhan yang dia dan kami. Sebelum ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan kepada minggu ini melayani sesuai dengan kehendak Allah yang akan dilayani oleh Pengurus Jatmiko. Bagaimana jemaat mau punya motivasi yang benar dalam melayani dan mau mengabdikan diri dan secara sukarela untuk melayani Tuhan. Kita mau jadi rotinya Tuhan yang bekerja hanya bagi Tuhan. Kita menyanyikan lagu melayani Yesus. Allah yang begitu dekat dengan kasih dan setia, dengan segala kemurahan, yang hari ini memimpin kami dari tempat tinggal kami, datang bersujud di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur dan pujian kami atas segala anugerah Tuhan bagi hidup kami. Tuhan,
Biar di tengah-tengah kami Engkau berkenan berbicara, berfirman kepada kami. Hamba merasa ada rasa dingin yang kami rasa, tapi Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu menghangatkan kami dengan kasih-Mu yang besar, dengan kerinduan yang dalam akan Engkau Tuhan. Dan firman-Mu boleh memberkati dan menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa, kesempatan dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kelihatannya memang dingin jadi. Tapi kiranya semangat yang ada di dalam hidup kita untuk melihat karya Tuhan yang tidak ternilai mampu membangkitkan kita. Selalu bersemangat di setiap pagi dan sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena demikianlah yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita membaca, kita sepertinya merasa bahwa ini firman ini hanya untuk para majelis, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ini artinya bahwa ada orang banyak, tetapi di antaranya itu juga ada para penatua. Para penatua adalah orang-orang yang memberikan diri melayani di gereja. Jadi artinya bahwa firman ini juga buat semua. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengajar, di sana ada begitu banyak orang, tetapi di antaranya ada murid-murid yang secara khusus sedang digembleng, yang secara khusus sedang dipersiapkan untuk satu pelayanan yang khusus. Tetapi ini kebenaran diberikan kepada setiap orang, kepada semua kita. Ya, jadi ini bukan dibilang-bilang oh ini untuk hamba Tuhan, untuk majelis, bukan. Tetapi ini ditujukan kepada seluruh jemaat, pada seluruh anak-anak. Di sini Pak Petrus mengatakan, aku menasihatkan para penatua antara kamu, aku sebagai teman. Bapak Ibu, Petrus dalam pasal 1, dia langsung seperti menunjuk dengan tegas akan dirinya. Aku Petrus menasihatkan kepada kalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita semua sudah pernah mendengar, ya, sudah pernah mendengar siapa itu Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus dengan temperamen yang kita sering baca, dengan perilaku, dengan sikapnya yang
sering kita dengar di dalam cerita di dalam Alkitab. Seorang murid yang begitu cepat tanggap, seorang murid yang begitu reaktif, itu Petrus. Tetapi kalau kita melihat Petrus sebagai murid Yesus, ketika dia dipanggil, ketika dia baru dipanggil Tuhan, sampai pada masa sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, sesungguhnya di sana ada begitu banyak gambaran bahwa Petrus ini menggambarkan atau mewakili cara berpikir dunia tentang bagaimana mereka memandang kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu bisa melihat ketika Tuhan Yesus mau masuk ke rumah Matius, di sana Petrus yang menahan, di sana Petrus yang protes. Kenapa harus ke rumah Matius? Dia itu kan orang berdosa, dia kan pemungut cukai, dia termasuk pengkhianat bangsa Yahudi. Itu Petrus. Ketika dia ada di perahu dan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus juga yang merespon. Kalau itu Tuhan, kalau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan. Dia berjalan dan akhirnya dia. Bahkan implikasi dalam Tuhan, dalam seluruh perjalanannya mengiring Tuhan, dia banyak mewakili satu semangat melayani yang berhenti pada cara pandang seperti apa yang dunia tawarkan. Jadi dalam batasan-batasan Petrus merasa bahwa ini adalah Mesias, ini adalah juru selamat yang dijanjikan untuk menjadi raja atas Israel. Ini adalah pemimpin yang akan memimpin mereka, membebaskan mereka dari belenggu penjajahan dan akan menjadi pemimpin secara fisik sebagai guru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca pada perikop ini, ketika aku menasihatkan para penatua di antara aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, ketika dia mengatakan bahwa dia adalah saksi dari penderitaan Kristus, saya menangkap bahwa ini adalah Petrus yang berbeda. Petrus yang ketika dia datang dan dia mengajarkan ini dan dia menuliskan surat ini, Petrus adalah Petrus yang berbeda. Petrus yang cara pandangnya sudah diubahkan, bahwa Yesus Kristus, bahwa Sang Mesias itu lebih dari sekedar apa yang nampak di dunia ini, lebih dari sekedar apa yang dibutuhkan oleh dunia ini, tetapi berbicara tentang kekekalan, satu nilai yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mau meninggalkan murid-muridnya, dia meninggalkan pesan terakhirnya. Salah satu pesannya, dia memberikan perintah baru kepada para murid untuk saling mengasihi. Tetapi waktu itu murid-muridnya juga berpikir, saling mengasihi bukan perintah baru. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bukan seperti kasih yang kau miliki itu, tetapi seperti kasih yang telah saya lakukan terhadap dunia. Kasih seperti kasih Yesus yang dia lakukan terhadap dunia dalam seluruh peristiwa sampai pada jalan penderitaan dan kebangkitan. Di sana Petrus diingatkan tentu, oh berarti bukan seperti saya ketika menghalang-halangi seperti dunia katakan kalau tidak baik untuk apa dikasihi. Ketika dia melihat Tuhan Yesus masuk ke rumah Matius, untuk apa dia datang ke sana? Justru citra dirinya diluruskan. Tetapi Tuhan lakukan, dan Petrus bisa melihat, oh seperti itu yang Tuhan lakukan. Seperti itu yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini maka saya melihat ketika
Petrus itu sudah diubahkan perspektif atau cara pandang atau pemahamannya tentang Sang Mesias. Ketika Petrus itu sudah diubahkan dan dia mulai mengerti dan paham arti kedatangan Yesus Kristus, karena dia adalah saksi yang melihat langsung, bahkan mengikuti, maka dia berubah dan sangat. Bahkan kita melihat di dalam sejarah, bahkan dia tidak takut apapun, dia rela mati, bahkan dia ingin mati jauh lebih sengsara daripada kematian Kristus. Tapi yang saya lihat di sini adalah kepedulian yang begitu besar. Dia katakan, aku sebagai teman. Ini ada rasa kasih yang sungguh-sungguh. Ada perhatian yang sungguh-sungguh bahwa kebenaran yang telah dia saksikan di dalam Yesus Kristus tidak boleh dibiarkan. Bukan hanya sebagai kebenaran untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai sesuatu yang sangat besar yang harus terus-menerus dibagikan, yang harus terus-menerus diberitakan, seperti pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah semangat yang kita temukan di dalam diri Petrus ketika dia benar-benar mengerti siapa Kristus, siapa Yesus. Setelah dia menyaksikan dan melalui peristiwa panjang dalam penyertaannya, dalam keikutsertaannya bagi Kristus, dia mengubahkan dan kepeduliannya akan semangatnya dan kebenaran yang dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tentu ini harus terus menjadi satu berita, harus terus menjadi satu keadaan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Memang sejarah gereja, Bapak Ibu, ya, setelah kekristenan itu menjadi agama negara pada waktu itu, karena Roma kemudian menganggap kekristenan telah mengalahkan mereka dan mereka memakai agama sebagai agama negara. Di sana perubahan pemberitaan, perubahan semangat itu berubah. Kalau dulu selalu pemberitakan tentang anugerah, pemberitakan tentang kasih, tentang kebenaran, kemudian perkembangan gereja mulai dilakukan dengan cara-cara kekuasaan, dengan intimidasi, dengan aturan-aturan, dan itu membuat kabur pandangan dari gereja-gereja untuk terus memberitakan kabar baik, untuk terus mengabarkan Injil. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Petrus bersuara, bagaimana semangat Petrus disampaikan kepada saudara-saudara sebagai teman dengan penuh kasih, dan dia adalah saksi. Dia saksi atas penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita ada di dalam minggu-minggu sengsara menjelang Paskah. Orang sedang mencoba merenungkan, menggali, memikirkan, merasakan arti penderitaan Kristus. Bagi Petrus, Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan bahwa dalam penderitaan Kristuslah, di sanalah pintu pengampunan itu disediakan oleh Allah, disediakan oleh Tuhan. Dia menjadi saksi bagaimana Kristus menjalani hidupnya dengan seluruh kebenaran, dengan seluruh kekudusan hidupnya. Maka Bapak Ibu, apa yang kita imani sekarang sebagai orang percaya, saya selalu mengatakan bahwa Kristen bukanlah tentang apa yang kita perbuat, tetapi
tetapi tentang apa yang Allah di dalam Yesus Kristus telah lakukan. Dan itu nyata-nyata di dalam penderitaan. Karena dalam penderitaan itu segala beban kita itu ditanggung. Ada perbedaan Bapak. Ketika Petrus mengiring Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang banyak, bersama-sama dengan murid, saya percaya bahwa Petrus belum bisa melihat secara pasti apa yang sedang ditanggung oleh Tuhan. Dia hanya melihat sebagai satu guru, orang besar, nabi. Tetapi ketika dia mengatakan dia menjadi saksi dari penderitaan Kristus dan dia menambahkan tentang bagian kemuliaannya nanti, maka saya percaya di sini ada satu kebenaran yang sudah ditangkap secara menyeluruh, bahwa dia sekarang tahu bahwa penderitaan yang dia jalani itu adalah penderitaan menggantikan diri, menggantikan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri, menggantikan dosa-dosa yang ada pada diri. Jadi sangat berbeda. Ya. Orang waktu dulu mengikuti dan hanya berbondong-bondong, ingin melihat mujizat, ingin melihat mendengar pengajarannya. Tetapi ketika menyaksikan ini, Petrus sudah melihat bahwa apa yang dikerjakan Kristus jauh lebih besar dari apa yang sekedar dia lihat pada penampilan. Tetapi dia mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Dia mengerjakan satu misi yang besar, menyelesaikan seluruh problem persoalan manusia yang tidak bisa kita selesaikan. Karena di sana kalau kita lihat pada pasal-pasal berikutnya, kita melihat bagaimana Petrus mengatakan bagaimana Yesus secara sempurna dia telah menyelesaikan, melakukan seluruh hukum Taurat, dan bagaimana dia sebagai orang yang tidak bercacat itu menjadi mengorbankan, menjadi korban penebusan atas dosa-dosa orang-orang yang mempercayai. Jadi dia menjadi saksi bagaimana apa yang dilakukan Yesus itu adalah bagi dia, bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dan itu yang mengubahkan. Itu yang terpenting bagi kita. Saya yakin dan percaya ketika kita tidak bisa melihat perspektif daripada apa yang Allah kerjakan itu, atau kita hanya sekedar tentang keluhan, tentang beberapa hal dalam perjalanan kita, maka dia tidak akan mengubahkan banyak di dalam sikap kita terhadap Tuhan, di dalam sikap kita untuk melayani. Jadi ketika Petrus mengatakan bahwa dia melihat menyaksikan itu, dan dia bahkan memiliki keyakinan tentang kemuliaan yang akan menjadi bagian, dia sudah melihat bahwa apa yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus itu adalah perkara-perkara tentang kekekalan. Bukan hanya sekedar yang ada di dunia yang akan berakhir, tetapi di dalam dunia yang tentang kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan yang dia bayangkan sebagai kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang membuat Petrus kemudian dia berubah? Kemudian saya pikir ketika dia menyaksikan Yesus di dalam penderitaan, ketika dia menjadi saksi penderitaan, dia juga memahami diri. Dia kemudian bisa melihat citra di dalam diri dengan benar, bahwa dia adalah orang yang lemah, bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa dia membutuhkan Sang Mesias sebagai juru selamat, sebagai penolong yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebesar apa, sejauh mana Bapak Ibu sebagai orang percaya kita mengerti dan merasa bahwa apa yang ditanggung oleh Tuhan itu
sesungguhnya adalah apa yang harus kita terima. Dia menggantikan kita semua. Dia menggantikan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Dia menggantikan membebaskan beban yang seharusnya tidak bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu Saudara. Dan dia diselesaikan sampai selesai di atas kayu salib. Bahkan tidak sampai di situ, maka dia menyatakan bahwa dia benar-benar Allah. Dia bangkit dari antara orang. Perspektif ini, pemahaman apa yang Petrus dapatkan, inilah yang mengubah menjadi titik balik bagaimana dia kemudian melayani. Apa yang dia pahami, apa yang dia dapatkan di dalam diri Kristus, dia yang menyaksikan apa yang dia lakukan, ini menjadi titik balik yang menjadi kekuatan baru dan semangat baru dari Petrus untuk melayani. Bahkan dia tidak takut, bahkan kematian seperti apapun dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pintu. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan. Dalam penderitaan Kristus kita bisa melihat citra diri kita yang sesungguhnya memang tidak akan sanggup melewati dan membayar apa yang menjadi tanggungan atas dosa-dosa. Dan di sanalah kita melihat kasih dan kemurahan Tuhan yang sangat besar. Maka dari sinilah Petrus kemudian menasihatkan bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab. Kita adalah penerima anugerah yang tidak ternilai. Kita penerima anugerah yang nilainya adalah kekal, yang dikerjakan dalam penderitaan yang mengerikan itu, yang dia tanggung di atas Kalvari, yang dia tanggung dengan bilur-bilur. Itu adalah untuk saudara, Bapak Ibu Saudara dan inilah menjadi bagian. Karena itu gembala. Bapak Ibu, sebenarnya kata gembala itu kita orang Jawa mungkin lebih dekat dengan istilah momong, ya. Momong, ya, bukan gembala satu kumpulan domba lalu kita, tetapi lebih halus. Ini adalah tanggung jawab untuk momong, saling ngemong, ya, saling menuntun satu dengan yang lain. Jadi ketika kita tahu, ketika kita memiliki semangat yang baru seperti Petrus, sekarang Petrus berkata bahwa saya bekerja keras, saya melayani dan memberikan hidup saya bukan supaya, tetapi dia melihat seperti dia mengerjakan karena dia telah melihat Kristus. Demikian juga bagi kita yang ada sekarang ini, kita yang menerima anugerah itu nyata. Tuhan itu pribadi yang hidup bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan fiksi, bukan cerita, tetapi ini fakta kehidupan kita. Supaya kita melihat sekarang apa yang Petrus katakan ini, dia kerjakan buat orang-orang yang percaya. Mari ini menjadi satu semangat kita, titik awal sesuatu yang baru. Kita memang harus menerima ini sebagai satu tanggung jawab, sebagai respon kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kita. Tentang apa yang Tuhan sudah selesaikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi seharusnya ini ketika Paulus mengatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padanya. Kita adalah kawanan domba. Kita adalah gereja, kita adalah kawanan domba yang membutuhkan
membutuhkan penggembalaan. Dan itu berharap bahwa kita ini boleh saling memiliki hati. Kita boleh saling memperhatikan. Kita boleh melayani. Kita boleh ambil bagian dalam hal apapun, supaya kehidupan di antara kita terpelihara, tetap memiliki semangat, tetap memiliki kehidupan yang baik, saling menopang, saling mendoakan, saling memperhatikan. Itu adalah menggembalakan satu dengan. Jadi itu bukan hanya ada di pundak para penginjil, para majelis. Memang mereka yang akan terus memikirkan, terus buat bagaimana ini menjadi lebih baik lagi, gereja makin semangat. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah bagian dari kita semua. Bagian kita yang telah menerima anugerah yang dijalani Tuhan melalui penderitaan. Dan melalui penderitaan inilah kita akan dipersiapkan untuk menerima kemuliaan. Bagi saya sesungguhnya kemuliaan itu sudah diberikan. Ketika kita percaya, sungguh-sungguh percaya, ketika kita sudah dipilih, ketika kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan kita sampai tujuan supaya menjadi sama serupa dengan Kristus. Itu adalah bagian yang terbaik dari hidup. Maka Bapak Ibu, ini adalah panggilan bagi kita semua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Sekali lagi, ketika kita ambil bagian, ketika kita melakukan hal-hal baik, pekerjaan-pekerjaan baik, ketika kita ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan itu bukan lagi supaya kita diberkati, supaya kita selamat, bukan itu lagi. Ketika kita ambil bagian, ketika kita membawa hidup kita yang sudah diselamatkan ini, mempersembahkannya, itu adalah satu tindakan bersyukur. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Kenapa? Karena kita ini sudah menerima besar. Karena kita sudah menerima sesuatu sebagai anugerah, sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi diberi. Sehingga kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita sekarang dalam satu persekutuan DKRI Roti Hidup kita, saya percaya ini bukan pilihan, tetapi Tuhan yang menuntun. Tuhan yang sudah memimpin kita ada di dalam satu persekutuan. Mari kita bangun, mari kita saling memperhatikan, mari kita saling menggembalakan dengan sukarela. Kenapa? Dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menganugerahkan kepada yang mari kita kerjakan karena sesuai dengan kehendak. Ya, kehendak Tuhan, ya, kita perlu mengasihi seperti Dia mengasihi, bukan seperti kasih yang kita miliki, tetapi seperti kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata kita perlu untuk selalu merenung dan melihat di mana posisi. Karena setiap kita itu pasti menghambakan diri. Tetapi kepada siapa itu penting. Apa yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah Tuhan.
ketika Bapak Ibu mencoba merenungkan bahwa yang terpenting bagi hidup saya adalah pekerjaan saya, maka pekerjaan itu wajib. Kalau yang terpenting itu adalah seseorang, maka seseorang itu wajib. Di sini kita diajak untuk melihat apakah karya Kristus yang besar sudah membawa kita memperhambakan diri kepada kebenaran, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak memperhambakan diri kepada Dia, maka pasti ada Tuhan yang lain yang sedang kita puji, yang sedang kita hidup, yang sedang kita sembah. Tapi di sini dikatakan, mari kita melayani, menggembalakan, jangan karena mau mencari keuntungan. Keuntungan apa lagi? Semuanya sudah diberikan, bahkan nyawa. Tetapi sudah menjadi bagian dari kita untuk mengabdi kepada Dia, menurut akan kehendak Tuhan di dalam setiap sikap dan perilaku kehidupan. Betapa indahnya Bapak Ibu menikmati dan merasakan bagaimana kita bersandar kepada Tuhan setiap saat. Seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dalam hidup. Sebenarnya keindahannya ketika kita tahu bahwa di sana adalah cara Tuhan bagaimana kita bisa terus bergaul, terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena kalau saya tetap yakin kalau kita setiap hari hanya sukses, untung besar, sukses dan sebagainya, tidak ada lagi rasa bagaimana kita bersandar. Tapi ketika kita terhadapkan dengan berbagai persoalan, apakah persoalan itu yang menjadi begitu besar di dalam perhatian kita? Atau Tuhan? Ketika kita melihat bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya, maka kita percaya kita sedang menghambakan diri kepada yang benar, yaitu kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebenarnya ini adalah satu sikap ketika kita menerima anugerah itu, ketika kita menerima pelayanan atas penderitaan Kristus di dalam hidup kita, maka satu-satunya hal adalah membawa diri kita sepenuh, menyerahkannya, mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, yang tulus dan yang benar. Dan di sana kita menjalani kehidupan supaya kita boleh menjadi teladan. Kita boleh saling berbagi, memperhatikan. Dan itu adalah proses. Kita boleh saling melayani, kita boleh menggembalakan kawanan domba yang ada. Mungkin yang dipercayakan di sekeliling kita, suami istri, dua anak, kita dengan lingkungan, kita dengan anggota jemaat terdekat, kita boleh menjadi bagian yang hidup, yang bertumbuh, yang menjadi saksi, sehingga di sana kita boleh melihat, ya, kalau orang melihat apa yang kita buat, ada sikap kita, orang bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kita. Hari ini menjadi satu kerinduan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang disediakan Tuhan tentang kemuliaan kekal melalui kemenangan Kristus di atas kayu salib, kemenangan Dia atas maut, dan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dibenarkan bukan oleh karena perbuatannya, tetapi oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, oleh apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita. Ini adalah respon
dari kita yang telah menerima anugerah. Seharusnya bahwa respon tidak perlu mendapatkan perintah. Seharusnya respon ini adalah sesuatu yang muncul secara alami dari kita yang sesungguhnya tidak berguna. Kita yang sudah ada di bawah hukuman tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Kita yang sudah ada di bawah kuasa maut dimerdekakan di dalam Tuhan melalui penderitaan. Bapak Ibu, seperti Petrus yang memiliki sikap yang penuh perhatian, sikap yang baik, sikap bertanggung jawab atas apa yang kemudian dia telah lihat, dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan telah perintah. Maka itu yang memotivasi, itu yang mendorongnya. Bukan tentang hal-hal apa yang nampak. Saya percaya bahwa semua yang ada di dunia ini Tuhan akan tambah. Kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang kita perlukan Tuhan akan tambah. Tapi yang terutama adalah melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan supaya diberkati, bukan supaya selamat, tetapi karena Tuhan telah memberkati. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa. Bagaimana kita merespon tentang iman kita selalu? Karena banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya sudah cukup. Saya menjadi Kristen, ya sudah cukup. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan saya keselamatan, sudah cukup. Saya rasa gereja membutuhkan lebih dari itu. Mari kita bangkit. Mari kita menjadikan ini satu motivasi yang menguatkan kita, yang menggerakkan kita untuk melayani lebih, memberi diri dengan sukarela. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan semua. Dan mari kita bawa hormat dan kemuliaan. Saya percaya gereja ini memuliakan, untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita memang agak sulit untuk menginjili, tetapi saya percaya dengan motivasi, dengan pemahaman yang baik, dengan semangat yang baik, saya percaya akan banyak orang itu. Mari kita terus minta hikmat dari Allah. Kita bangun kebersamaan kita bangun kualitas berjemaat kita tingkatkan kerinduan kita untuk terus memberitakan kabar baik. Dan saya percaya Tuhan akan mengirimkan lebih banyak untuk bisa sekaligus bukan hanya sekedar beragama, tetapi mendapatkan anugerah keselamatan. Banyak orang sekeliling kita yang membutuhkan anugerah. Mari kita tidak berdiam. Mari kita memberi kita kepada Tuhan. Mari kita. Bapa yang di surga, hari ini kami boleh mendengar firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh membawa kebenaran ini masuk sampai ke dalam, sampai di dalam pengertian kami yang tertinggi, sehingga Tuhan, bagi kami mungkin yang sangat terbatas dalam mengerti, kami diberi pemahaman yang lebih dalam, sehingga semua itu boleh mengubahkan sikap kami. Kami tidak menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dingin, tetapi orang-orang yang memberi semangat oleh melihat penderitaan Kristus untuk menanggung segala dosa dan kelemahan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin bersemangat untuk melayani dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, dengan fokus kepada tujuan yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seberapapun yang hamba coba untuk merenungkan, biarlah Tuhan saja yang memberkati dan menjadikan ini satu bekal, menjadikan ini satu kebenaran yang menopang gereja-Mu di tempat ini, menopang kebersamaan kami, menopang kami secara pribadi untuk terus bergerak melayani, tidak pernah berhenti. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah disediakan oleh firman Tuhan yang katanya bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk melayani dan kita wajib untuk melayani, dan seluruh hidup kita ada otoritas kepada Tuhan. Juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang bertugas menjadi Bapak Ibu Sutiono, tapi ada digantikan oleh Bapak Ibu Purwanto. Dan kita akan menyanyikan Allah itu baik untuk mengirim persembahan. Terima kasih Tuhan dan Tuhan terima kasih dalam Tuhan kami. Amin. Saya akan membacakan lafaz minggu ini. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati setiap pelayanan dan menambahkan kekayaan daripada Tuhan. Untuk penata layanan minggu tanggal 17 Maret yang akan dilayani oleh Evangelis Adelius, dikontrol Saudari Andreas, musik Saudari Maria, backing vokal Ibu dan Ibu Ani, kolektor Marcel dan Tanya, penyambut Ibu Alia dan Ibu Ibu. Untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu tanggal
2024 pukul 5 sore bertempat di rumah Ibu Harti atau Saudari Lydia. Renungan akan dilayani oleh Evangelis Alterius, liturgi memuji, musik akan disertai seluruh kaum wanita diimbau untuk datang beribadah bersama-sama. Ibadah pemuda remaja Orak Kelabora pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160. Renungan akan dilayani oleh Saudari Mimi, liturgis Saudari Alia, musik Saudara Wisnu. Himbau seluruh pemuda remaja untuk datang beribadah. Yang mempersembahkan pujian pada Minggu 17 Maret 2024 adalah Lanita Berjuang Iman. Mohon untuk mempersiapkan. Dan selamat ulang tahun untuk Saudari Diska tanggal 9 Maret kemarin. Apakah datang? Kiranya Tuhan terus memberkati. Dan untuk program gereja kita pada tahun ini, I Love Bible. Dan setiap harinya untuk Bapak Ibu berkenan untuk membaca satu hari satu pasal dan sudah tertera dalam warta yang Bapak Ibu terima. Untuk laporan persembahan, kami mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan persembahan dan kepuluhan dan lain sebagainya. Apabila ada keliruan nominal dan penulisan mohon bendahara gereja. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja, ada di BCA atas nama dan timika. Dan mohon dapat menyertakan keterangan persembahan. Warta sudah saya bacakan, mohon doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Evangelis Komunikasi saya dan ketua. Tuhan Yesus Kristus, Allah kekal yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah kekal dengan segala kemurahan-Nya, telah banyak berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada kita. Biarlah kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing dan lakukanlah apa yang benar, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menyertai selama-lamanya. Mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.